Baik, saya akan menjelaskan di kelas buku. Di bagian paling atas ini ada kode from ABC. Ini bagian ini digunakan untuk mengambil library dan kelas yang diperlukan. ABC dipakai untuk membuat kelas abstrak, sedangkan penulis ini digunakan untuk menghubungkan data penulis dengan buku. Lalu masuk ke kelas pertama, yaitu kelas item perpustakaan buka kurung ABC tutup kurung titik 2. Kelas ini dijadikan sebagai kelas dasar untuk semua item perpustakaan karena memakai ABC. Kelas ini tidak bisa langsung dipakai membuat objek, jadi fungsinya hanya sebagai template. Lalu di dalamnya ada konstruktor, yaitu dev_init_ buka kurung self, ID dan seterusnya. Bagian ini digunakan untuk menyimpan ID, item, dan judul. Jadi selanjutnya ada self_id_item. Ini bersifat public, jadi bisa dipanggil langsung dari luar kelas. Sedangkan self_2 judul menggunakan 2 underscore itu. Artinya data tersebut dibuat private supaya lebih aman dan tidak sembarang diubah dari luar program. Jadi ini disebut encapsulation. Setelah itu ada method abstract. Jadi di sini ada abstract method dev deskripsi buka kurung self tutup kurung titik 2. Jadi metode ini belum punya isi karena nanti harus dibuat ulang di kelas turunannya. Jadi di setiap item perpustakaan itu wajib punya deskripsi masing-masing. Lalu ada function get_id tutup kurung buka kurung tutup kurung. Lalu ada get_judul buka kurung tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data ID dan judul dengan cara yang lebih rapi. Berikutnya ada class, yaitu kelas buku. Item perpustakaan. Kelas buku merupakan turunan dari item perpustakaan. Jadi kelas ini otomatis mewarisi atribut dan metode dari kelas sebelumnya. Konsep ini disebut inheritance. Di constructor terdapat super buka kurung tutup kurung titik _2 init _2 buka kurung ID _item, judul tutup kurung. Fungsinya mengambil konstruktor dari parent class supaya data ID dan judul tetap bisa digunakan. Kemudian ada self titik penulis sama dengan penulis. Artinya satu objek buku memiliki hubungan dengan objek penulis. Ini disebut association. Selanjutnya ada self titik tersedia sama dengan true. Digunakan untuk mengecek apakah buku masih tersedia atau sedang dipinjam. Lalu di bagian bawah ada metode dev deskripsi buka kurung self tutup kurung titik 2. Nah, metode ini adalah implementasi dari metode abstrak sebelumnya. Di sini konsep polymorphism dipakai karena metode ini dengan nama sama bisa memiliki isi yang berbeda sesuai kelasnya. Bagian return digunakan untuk menampilkan data buku seperti ID, judul, nama penulis, dan status buku apakah tersedia atau dipinjam. Oke, selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Di bagian ini saya akan menjelaskan Class Manager perpustakaan yang berfungsi sebagai controller atau otak utama dari sistem perpustakaan. Class ini mengatur seluruh proses utama seperti pengelolaan buku, sorting, searching, peminjaman, dan pengembalian buku. Pada konstruktor init, program membuat beberapa atribut penting seperti koleksi untuk menyimpan semua objek buku, riwayat pinjam untuk menyimpan histori peminjaman, dan terurut sebagai penanda apakah data sudah diurutkan atau belum. Setelah itu, program langsung memanggil metode muat data awal untuk memasukkan data default buku ke dalam sistem. Di metode muat data awal, program melakukan looping pada data awal, lalu membuat objek penulis dan objek buku. Setelah objek berhasil dibuat, data dimasukkan ke list koleksi. Jadi saat program dijalankan, sistem sudah memiliki beberapa data buku. Selanjutnya ada metode validasi ID unik yang digunakan untuk memastikan ID buku tidak ada yang sama. Program akan mengecek seluruh ID pada list koleksi, dan jika ditemukan ID yang sama, maka user harus memasukkan ID lain. Lalu pada metode tambah buku baru, user diminta memasukkan ID, judul, nama penulis, dan negara penulis. Setelah data valid, sistem membuat objek penulis, lalu objek buku, kemudian memasukkannya ke list koleksi. Setelah ada data baru, status terurut diubah menjadi false. Karena data perlu diurutkan ulang, untuk menampilkan semua buku digunakan metode tampilkan koneksi.
Program melalui looping pada seluruh objek buku, lalu menampilkan hasil metode deskripsi. Selanjutnya terdapat metode urutan koleksi yang menggunakan algoritma bubble sort. Program membandingkan ID buku yang bersebelahan, lalu menukar posisinya jika urutannya salah. Proses ini diulang sampai seluruh data terurut ascending berdasarkan ID. Setelah data terurut, program bisa menjalankan metode cari buku yang menggunakan binary search. Program mencari titik tengah data lalu membandingkan ID target dengan ID di tengah. Jika target lebih kecil, maka pencarian pindah ke kiri, dan jika lebih besar, maka pindah ke kanan. Karena data dibagi dua terus-menerus, pencarian menjadi lebih cepat. Selain itu, ada fitur peminjaman buku pada metode pinjam buku. Program akan menampilkan buku yang tersedia, lalu user memilih buku yang ingin dipinjam. Setelah transaksi berhasil dibuat, status buku diubah menjadi tidak tersedia. Sedangkan pada metode kembalikan buku, program mencari transaksi yang masih aktif, lalu mengubah status pengembalian menjadi selesai, dan buku kembali tersedia. Sistem juga menghitung keterlambatan dan denda. Terakhir, metode tampilkan riwayat digunakan untuk menampilkan seluruh histori peminjaman dan pengembalian buku. Jadi kesimpulannya, Class Manager perpustakaan menjadi pusat kontrol sistem karena mengatur penyimpanan data, sorting menggunakan bubble sort, searching menggunakan binary search, serta proses peminjaman dan pengembalian buku. Secara garis besarnya itu kelas catatan peminjaman ini bertugas untuk mencatat siapa nih yang meminjam buku, terus kapan nih harus dikembalikan, sama menghitung denda kalau telat. Nah, di bagian awal ada dua variabel penting nih yang jadi aturan main. Durasi hari, artinya batas waktu pinjaman buku, misal 7, artinya 7 hari. Kemudian denda per hari, misal sama dengan 1000, berarti kalau telat mengembalikan denda Rp1.000 per hari. Kalau 7 hari berarti 7.000. Nah, saat buku dipinjam atau definite, ketika misal datang minjem buku, di sini sistem akan otomatis nih mencatat ID pinjam, nama peminjam, kemudian buku, tanggal pinjam, jatuh tempo, kemudian status. Nah, otak penghitung denda atau dev hitung denda dan hari terlambat, dua fungsi ini bekerja sama untuk urusan hukuman kalau ada yang telat. Cek tanggal, sistem melihat nih kapan buku dikembalikan secara nyata, tanggal kembali aktual. Kalau belum dikembalikan, ya dendanya masih 0. Hitung selisih, kalau sudah dikembalikan, sistem akan mengurangi tanggal balik dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian bayar denda, kalau selisihnya positif, misal telat 3 hari, maka 3 hari kali 1000 sama dengan 3000. Kalau baliknya lebih cepat atau pas waktunya, denda tetap 0. Laporan status atau dev STR. Nah, di bagian ini gunanya supaya kalau kita panggil catatan ini, dia bakal muncul nih teks yang rapi dan enak dibaca di layar. Isinya rangkuman lengkap, ID-nya berapa, siapa peminjamnya, judul bukunya apa, kapan harus baliknya, sampai status apakah masih sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Jadi singkatnya, cara cerdas perpustakaan memastikan tidak ada pinjaman yang lupa dikembalikan buku tanpa konsekuensi. Begitu buku keluar, sistem langsung pasang alarm 7 hari ke depan. Tuh. Kita mempresentasikan yaitu ada dua, yaitu nama dan kewarganegaraan yang dua atribut itu di public. Terus di sini kita menggunakan string sebagai magic method yang dipanggil saat objeknya di print dalam kurung. Terus yang kedua, kelas item perpustakaan yang memakai abstract base class, yang dimana itu buat memanggil sebuah tidak bisa diinstalasi langsung, hanya yang dijadikan blueprint kayak sebuah buku, majalah. Terus untuk membuat judul itu kita pakai prefix double underscore yang membuat atribut jadi privat dan mekanismenya cuma name sebagai name, tampilannya cuma name. Terus descript, habis kita pakai abstract method, kita wajib
override oleh setiap kelas turunan kalau tidak untuk Python agar tidak error. Konsepnya kita memakai implementasi self judul, abstract class dan kelas lain nanti yang akan diwariskan ke item perpustakaan selanjutnya.